Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kisah Kehidupan Nyata. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika teman-teman berkenan membantu channel kami, bisa dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Aku Yanti, seorang TKW dari Pulau Jawa. Aku meninggalkan bayi perempuan dan suamiku demi menopang perekonomian dan melunasi banyak hutang keluarga kecil kami. Aku sudah merantau di tanah Arab Saudi sejak tahun 1999 dan sekarang sudah genap 20 tahun aku menjadi TKW. Aku ingin sedikit menceritakan lika-likuku menjadi TKW di tanah Arab Saudi. Aku menjadi TKW atas permintaan suamiku, karena saat itu usaha suamiku mengalami kebangkrutan dan menanggung banyak hutang. Tidak ada pemasukan, sedangkan saat itu mendekati waktu kelahiran putri kami. Tentu kami akan membutuhkan banyak uang demi masa depan putri kami. Dengan melalui banyak pertimbangan, aku memantapkan diri untuk menjadi TKW yang akan dikirim ke Arab setelah aku melahirkan. Sedangkan suamiku, dia di rumah akan menjaga anak kami. Dia akan mencari pekerjaan serabutan yang bisa dikerjakan. Kami merelakan banyak waktu, banyak kenangan demi bangkit dari keterpurukan kami. Sedih melihat putriku yang masih bayi harus terpisah jauh dan lama dariku. Bahkan mungkin putriku tidak mengetahui betul tentang ibunya ini. Setelah 1 bulan melahirkan, aku langsung berangkat ke Arab untuk menjadi TKW. Tangisku dan suami pecah. Kami akan terpisah sangat jauh dan sangat lama. Bahkan kami tidak bisa membayangkan bagaimana cara kami untuk membendung rasa rindu kami nanti. Aku tak kuasa melihat anakku yang masih bayi, yang pasti masih sangat membutuhkanku sebagai ibu. Berat langkahku menuju pintu boarding pas di bandara, bagai pintu pemisah untuk aku dan keluarga kecilku. Setibanya di Arab Saudi, aku dikarantina di sebuah rumah karantina TKW dari Indonesia. Sebelum kami di-drop ke rumah majikan kami masing-masing. Setiap hari aku selalu menelpon suamiku untuk memantau perkembangan putri kami. 2 minggu berlalu, tiba saatnya aku akan diantarkan ke rumah majikan baruku. Aku mendapatkan majikan sepasang suami istri yang sudah lanjut usia. Aku dipekerjakan untuk berberes rumah dan merawat mereka. Mereka baik kepadaku. Aku tidak diperlakukan seperti budak, tidak semenyeramkan cerita teman-teman TKW lainnya. Karena memang saat itu Arab masih identik dengan perbudakan. Seperti dikekang, tidak boleh kemana-mana, kerja yang sangat berat dalam waktu yang lama tanpa beristirahat. Aku bersyukur mendapatkan majikan yang baik dan pengertian kepadaku. Aku diberikan kebebasan untuk keluar dari rumah di jam-jam selesai bekerja atau di hari liburku. Aku merasa betah tinggal dan bekerja di rumah majikanku ini. Setiap hari, aku tidak pernah absen, selalu menelpon suamiku untuk menanyakan perkembangan anak kami. Setiap malam, kami selalu bertukar cerita hingga larut malam, untuk sekedar melepas rasa rindu yang tidak bisa hilang. Beberapa tahun tinggal di Arab, aku mulai bergaul dengan tenaga kerja asing lainnya, di sebuah perkumpulan di kota tempatku bekerja. Di perkumpulan itu bertujuan untuk sekedar sharing tentang keluh kesah kami sebagai tenaga kerja asing. Saat itu aku diajak berkenalan dengan salah satu tenaga kerja asing dari Nigeria, atau sering disebut sebagai black man, karena mereka berasal dari Nigeria memiliki ciri khas kulit yang hitam. Pria Nigeria itu bernama Ado. Disitulah pintu perselingkuhanku dimulai. Aku dan Ado seringkali berjumpa di hari libur kami. Ado selalu menjemputku untuk berjalan-jalan atau berbelanja di pusat kota.
Aku merasa senang memiliki teman kencan karena aku sudah lama merindukan belayan seorang laki-laki. Selain merindukan suamiku, aku juga butuh memenuhi kebutuhan biologisku. Aku mulai jarang menelpon suamiku. Suamiku merasa ada yang berubah dariku. Tapi aku selalu beralasan. Aku sibuk bekerja dan seringkali kelelahan. Padahal saat ditelepon suamiku, aku sedang berkencan dengan Ado. Aku jalani hubungan gelap dengan Ado cukup lama. Tak jarang kami menginap di sebuah penginapan untuk sekedar melampiaskan hawa nafsu. Kami melakukan itu semua karena aku jauh dari suamiku dan Ado jauh dari istrinya. Kami sama-sama memiliki pasangan dan memiliki anak. Namun, kami gelap mata, gelap hati karena sebuah nafsu. Dari hubunganku dengan Ado, aku pernah hamil. Dan aku gugurkan di sebuah penginapan dengan menggunakan obat penggugur. Aku buang janin itu ke kloset kamar mandi. Setelah itu, aku merasa menyesal. Berusaha menjauhi Ado, dan ternyata suamiku selama ini sudah mengetahui jika aku berselingkuh. Suamiku mencari tahu tentang sikapku yang berubah kepada beberapa temanku di sini. Salah satu dari temanku menceritakan bahwa aku berselingkuh dengan black man. Tentu suamiku merasa marah dan sedih. Namun dia mencoba untuk memaafkan semua kekilafanku. Karena ternyata suamiku juga melakukan hal yang sama. Suamiku berselingkuh di belakangku. Dia mengakui bahwa dia berselingkuh dengan seorang janda muda di kampung. Kami sama-sama mengakui kekilafan kami dan mencoba saling memaafkan. Saat itu, aku sudah benar-benar putus hubungan dengan Ado. Hari-hariku kulakukan untuk bekerja, dan bekerja. Sesekali berlibur dengan teman-temanku dari Indonesia. Aku tak sabar menanti kepulanganku. Aku tak sabar bertemu dengan suami dan anakku yang sudah lama menunggu. 1 tahun sebelum kepulanganku, aku melakukan perselingkuhan lagi dengan seorang black man yang bernama Sade. Karena bertahun-tahun tidak melampiaskan hasrat nafsuku, aku tak tahan digoda oleh Sade. Akhirnya kami berpacaran. Kali ini lebih gila dari Ado. Karena majikanku yang sudah benar-benar lanjut usia, ku jadikan kesempatan untuk membawa Sade masuk ke rumah majikanku untuk kami melakukan hubungan intim. Aku berharap kali ini tidak ketahuan oleh suamiku, karena aku berusaha untuk tidak berubah sikap sedikit pun kepada suamiku, agar dia tidak merasa curiga. Seringkali Sade menginap di kamarku berhari-hari. Pagi, siang, malam, kami melakukan hubungan suami istri yang sangat panas. 1 bulan sebelum kepulanganku, aku hamil mengandung anak Sade, yang dimana tidak mungkin aku membawa kehamilanku pulang ke Indonesia. Aku bingung, tidak mungkin aku menggugurkan bayi lagi. Akhirnya aku menelpon atasan agen tempatku bekerja untuk meminta solusi. Aku menceritakan semuanya tanpa ada yang aku tutup-tutupi. Dengan sesak tangisku tak terbendung karena aku benar-benar bingung. Aku tidak ingin suamiku mengetahui jika aku berselingkuh lagi. Atasan agen tersebut menyarankanku untuk memperpanjang kontrak 1 tahun lagi, agar aku bisa melahirkan di tanah Arab dan anak ini akan aku berikan kepada seseorang yang menginginkan seorang anak bayi. Aku pun setuju dengan atasanku. Aku beralasan kepada suami dan anakku jika aku harus perpanjang kontrak, karena majikanku masih membutuhkan tenagaku. Suami dan anakku merasa sedih dan kecewa, namun mereka tetap menunggu kepulanganku. Saat ini aku masih mengandung anak Sade yang belum tahu akan kuberikan kepada siapa.